Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Fauzi Rabani dengan NIM 12 11 22 11 Jadi di sini saya sudah membaca soal dari Pak Rizky Surya dalam matkul komunikasi organisasi ya. Intinya ada sebuah perusahaan IT yang dimanajeri oleh Bapak X, kita panggil saja seperti itu. Dia memiliki gaya kepemimpinan yang kurang cocok dengan bawahannya karena dia tidak ingin mendengarkan inovasi-inovasi dari bawahannya ataupun rekan-rekannya. Maka dari itu, oh ya, selain itu juga dia melanggar dari visi misi perusahaan gitu kan. Dan banyak sekali pertanyaan di sini seperti gaya kepemimpinan apa yang muncul dari kasus ini dan analisis kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan dalam kasus tersebut, terus saran dan bagaimana peran komunikasi yang seperti itulah. Pokoknya banyaklah pertanyaan di sini dan bingung juga misalnya saya jawab lewat video ya Pak Rizky ya. Intinya kalau menurut saya ya, kan ada di sini gaya kepemimpinan apa yang muncul dalam kasus ini. Mungkin teorinya banyak sudah dijelaskan dalam materi, tapi bingung juga saya milihnya ya. Biasanya pemimpin yang seperti ini disebut pemimpin yang otoriter, setahu saya ya Pak. Dia itu lebih condong seperti Hitler ataupun Soeharto. Biasanya pemimpin yang seperti ini itu dia tidak mau mendengar, ya betul. Dia ingin selalu didengar dan ketika didengar ya dilaksanakan gitu perintahnya gitu. Terus saran apa yang harus dilakukan terhadap perusahaan A, B, C untuk mengatasi masalah yang timbul akibat gaya kepemimpinan itu sesuai dengan visi. Oke. Saran dari saya misalnya ketika sudah ada yang seperti ini kan berarti hanya dipimpin doang kan. Artinya ada pimpinan lain gitu dalam beberapa strategis. Oke. Berarti harus diganti kalau menurut saya si Mr. X ini atau si Bapak X ini karena dia sudah melanggar visi dan misinya gitu. Biasanya dalam sebuah perusahaan itu ada manajer, general manager dan atasnya lagi masih ada gitu. Dan si Bapak ini tuh saya yakin dia bukan pemilik saham terbesar gitu, dia hanya pimpinan biasa gitu. Ya nggak biasa juga, cuma dia pimpinan gitu. Dan bisa saja diganti gitu. Dan cara menggantinya pun tergantung juga, itu opsional. Karena menurut saya realitanya dalam sebuah perusahaan misalnya dia memiliki apa ya, kedekatan yang baik gitu dengan atasannya lagi atau dengan pemilik perusahaannya lagi gitu kan, dia akan sulit untuk diganti. Tapi misalnya anggap aja di cerita ini dia tidak memiliki kedekatan yang seperti itu, ya mudah saja untuk diganti karena dia sudah melanggar dari visi dan misi gitu kan. Terus apalagi pertanyaan banyak juga di sini. Bagaimana peran komunikasi dalam memperketat antara gabungan dan di sini pentingnya juga adanya HR ya, human relation. Oh sorry, PR, public relation maksud saya. Nah, PR di sini berfungsi untuk menyampaikan informasi. Contoh misalnya kan apa ya namanya? Ada yang namanya istilah katanya itu kecanduan dalam kekuasaan gitu ya. Dan itu sering terjadi dalam beberapa hal gitu, bahkan dalam hidup kita, dan biasanya orang yang sudah kecanduan dalam kekuasaan tersebut tidak menyadarinya gitu. Nah, di sini ada fungsinya PR gitu. Tadi mana kan di sini diceritakan bahwasannya ada pemimpin yang kurang baik, anggap aja seperti itu, dan ada bawahan yang memiliki inovasi-inovasi lalu cabut gitu atau pergi ke perusahaan lain karena sininya nggak baik gitu. Nah, maka dari itu permasalahannya adalah kurangnya komunikasi juga gitu. Mungkin saja dia tidak menyadari hal yang tersebut gitu, lantas ini pergi gitu kan. Makanya diperlukannya di situ adalah PR gitu, yang untuk memberitahu bahwasanya para bawahannya atau karyawannya itu sudah tidak senang atau sudah tidak happy lagi dengan cara kepemimpinan yang seperti itu gitu. Jadi dia memilih untuk cabut gitu. Nah, maka dari itu diinfokan juga gitu nanti dari PR jangan dulu pergi atau gimana gitu kepada internal itu, bahwasannya saya sudah memberitahu dan bakal ada perubahan dari atasannya atau bagaimana lah gitu. Intinya ada komunikasi juga di situ. Sorry, laptop saya habis baterai, jadi harus dicas dulu dikit. Terus bagaimana keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas. Oke.
Bagaimana gitu kan caranya menjawab soal nomor 6 ini? Itu mudah saja gitu kan. Kita bisa melihat dari ideologi negara kita bahwasannya kita merupakan negara yang demokrasi gitu ya, yang tetap berpegang teguh pada Pancasila, dan misalnya itu sudah jelas harus dilakukan oleh semua orang gitu, tidak melihat kalau kamu itu sih korporat atau bukan. Oke, ini udah dicolokin kan? Nah udah. Nah, korporat atau bukan, atau apalah itu, yang pasti demokrasi Pancasila itu harus ditetapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Mereka juga harus menggunakan demokrasinya gitu, yang harus sesuai dengan visi dan misinya gitu. Kita akan merundingkan segalanya gitu, tapi sesuai dengan arus visi dan misi perusahaan tersebut. Jangan sampai melenceng gitu, tetap pada tujuan-tujuan kita. Jangan sampai ganti arah. Dan bagaimana cara eh, meningkatkan semangat kerja mereka juga gitu kan, biasanya harus ada apresiasi. Apresiasi itu penting gitu bagi sebuah karyawan. Apresiasi tidak harus berupa dengan uang yang mewah seperti video yang beredar di TikTok ya, ada seorang bos yang uang kasih ke semua karyawan. Nggak harus yang kayak gitu, walaupun sebenarnya itu juga yang diinginkan oleh karyawan gitu. Bisa saja kita diberikan apresiasi lewat dipajang gitu fotonya, so, kayak uh, best karyawan in the month, atau pokoknya karyawan terbaik bulan ini lah gitu kan. Bisa saja diperlakukan seperti itu, atau juga dikasih makanan hadiah, karena ada dua hal yang membuat manusia bahagia itu, kalau nggak dari uangnya ya telinganya gitu. Jadi ya menurut saya begitu untuk nomor ini. Bagaimana dampak kepemimpinan yang sesuai dengan visi? Bagaimana dampak kepemimpinan yang sesuai dengan visi misi perusahaan terhadap kinerja tim dan pencapaian? Bagaimana dampak sesuai dengan visi misi? Oh, jelas. Ketika visi misi sudah ada dan juga leadershipnya bagus, ini selaras gitu. Ini sangat bagus gitu. Menurut saya ini sangat bagus karena biasanya ini akan mempermudah dari segala permasalahan dalam organisasi atau perusahaan tersebut gitu, dan juga karyawan di sana pun happy gitu ya, walaupun sebenarnya pada dasarnya kita karyawan mencari uang, cuma ketika visi misi dan kita memiliki leader yang bagus, ke bawahnya juga pun akan menjadi bagus gitu, akan meningkatkan produktivitas gitu. Apa manfaat dari ide budaya kerja mendukung partisipasi karyawan mencari apa manfaat dari membangun budaya kerja yang mendukung partisipasi penerimaan dalam perusahaan? Apa manfaat membangun budaya kerja? Itu memunculkan sebuah ide-ide baru dan juga inovatif gitu ya. Karena kan belum tentu yang dipikirkan oleh karyawan itu salah, yang pertama. Yang kedua, belum tentu seorang pemimpin pun bisa berpikir seperti itu. Maka disinilah dibutuhkannya sumber daya manusia. Bagaimana cara mengidentifikasi dan memahami visi misi perusahaan serta pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam gaya pemimpin. Nah, ini dia. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.